Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya mau ngomentari soal YouTuber yang agak aneh ya, namanya Ferdian Paleka, yang memberikan prank sampah isinya terhadap para waria di Bandung yang kemudian menjadi viral tuh, nomor 1 dan nomor 2 trending topik ya. Karena ininya dia melakukan semacam deviasi ya, penyimpangan terhadap kaidah-kaidah umum di saat sekarang orang membutuhkan makan, banyak orang kelaparan, banyak orang yang perlu dikasih bantuan sembako. Dia memberikan satu bungkus kardus yang isinya itu sampah, nggak bisa dimakan, dan tentu sangat melukai hati kita semua lah ya. Tapi saya tidak bahas konten itunya, itu sudah dibahas oleh siapa itu, Dunia Manji ya, Anji sudah membahasnya, dan banyak orang lain sudah mengecam itu, dan saya juga sudah mengecamnya tapi lewat edisi bahasa Sunda. Sekarang saya ingin mencoba menganalisa ya, atau ya memaparkan ada dua mazhab sebenarnya dalam meningkatkan viewers ya, meningkatkan subscriber dan juga penonton untuk konten-konten YouTube yang kita bikin ya. Ini kan problem seorang YouTuber itu begitu sebenarnya, intinya bagaimana kontennya itu dilihat banyak orang, terus banyak orang mensubscribe konten dia ya, dan juga memberikan like yang banyak sebanyak-banyaknya, dan nanti di akhirnya kan yang diharapkan ada keuntungan ekonomisnya ya, yaitu dapat gajian itu dari Google. Kan itu tujuannya. Dan saya melihat ada dua mazhab ya, orang melakukan prank itu rata-rata kan ada drama, peristiwa-peristiwa yang kemudian memuncak menjadi sebuah kejutan, atau menjadi dalam drama itu menjadi kekecewaan atau menjadi marah barangkali ya, dan itu yang ditunggu oleh penonton. Dia menunggu akhir dari cerita, dari prank yang dibikin oleh si YouTuber itu kan. Hanya satu saya lihat YouTuber yang tidak pernah melakukan prank itu, yaitu Deddy Corbuzier ya. Tapi dia melakukan inovasi-inovasi. Tadinya dia melakukan monolog di kamarnya itu, di studionya, dengan membuka rubrik motivasi, rubrik apalagi itu. Dan sekarang kelihatan dia, Deddy Corbuzier itu menemukan ininya, caranya, yaitu melalui podcast ya, podcast itu ya, ngundang narasumber yang levelnya itu sudah nasional kira-kira gitu, atau paling enggak narasumber yang public figure ya. Dan kelihatannya dari Corbuzier menemukan itu sekarang, dan dia memakai pola itu yang diikuti oleh banyak orang juga ya, baik di TV maupun di yang lain. Dan itu juga dilakukan oleh siapa namanya, teknik podcast itu, oleh Raditya ya. Jadi prank ini sebenarnya bukan peradaban ya, tingkat yang sebenarnya menurut saya ya, tingkat pencapaian yang tidak terlalu tinggi bagi seorang YouTuber dalam menggapai teknik yang biasa umum yang dipakai untuk mencapai viewers ya. Dan prank ini tidak dilakukan oleh YouTuber dunia seperti PewDiePie yang memang hanya berkutat di ruang studionya, dan dia mencapai subscriber yang terbanyak di dunia, yaitu 103 juta subscriber. Kalau Atta Halilintar paling sekitar 23 atau 24 juta subscriber ya, 1/5 dari PewDiePie yang tingkat dunia itu. Dia tidak melakukan prank ya. Begitu juga Mr. Beast itu tidak melakukan prank, tapi lebih ke drama ya, drama. Meskipun begitu, pencapaiannya itu 1 hari atau 4 hari bisa ditonton 14 juta, 15 juta viewers ya. Ada yang 2 hari ditonton 20 juta viewers ya, tanpa prank ya. Prank ini memang salah satu saja rumus yang ditawarkan oleh
siapa itu Mr. Beast ya. Di samping ada drama dan juga ada soal uang ya, uang yang ditonjolkan jor-joran oleh siapa itu, oleh Mr. Beast ya. Nah jadi kalau prank itu berarti sifatnya lebih ke peristiwa-peristiwa yang dirangkai begitu dan memuncak pada satu klimaks atau anti klimaks ya. Sehingga menimbulkan digemari banyak orang dan menimbulkan satu tingkat viewers yang memang biasa. Tetapi tingkat viewers yang banyak yang sampai jutaan itu juga bisa dicapai dengan cara yang tidak melalui prank seperti Deddy Corbuzier itu ya, dengan melalui teknik podcast dan atau yang lainnya seperti Raditya juga ya, dengan mengolah isu, mengolah obrolan di satu ruangan ya, bukan prank tapi betul-betul yang diolah itu satu isu, satu konten, meskipun juga kadang-kadang ringan, dengan narasumber yang diundang ke satu studio itu teknik selain prank ya. Kalau prank itu memang berisiko karena akan melukai atau mengejutkan dan membuat orang itu terkejut ya, dan itu tingkat risikonya lebih tinggi dibanding yang sudah disetting sejak awal lewat podcast kayak Deddy Corbuzier maupun siapa itu Raditya Dika ya. Terus ada lagi mungkin ya, ini bukan satu temuan, satu pengalaman pribadi. Waktu saya muncul juga mengejutkan sehingga meningkatkan viewer. Waktu video saya pertama itu Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual tanggal 24 Desember kalau nggak salah 2018, jadi 497 hari yang lalu. Itu dalam seminggu langsung itu subscribernya loncat ya, dari 38 subscriber langsung loncat dalam 7 hari menjadi 2000. Dan itu juga satu teknik juga, karena mengandalkan kekuatan reflektif ya, bahasanya kekuatan ide ya, kekuatan menawarkan satu perspektif baru ya, tidak mengundang narasumber yang lain dalam teknik podcast ya, tidak juga prank, tapi betul-betul men-challenge ya satu tokoh yang sedang muncul, yaitu Rocky Gerung, dengan satu pandangan baru ya, yang dilontarkan oleh seorang yang biasa yang mengaku sebagai tukang donat, dan itu membuat loncatan dalam subscriber dan viewers ya. Itu pengalaman saya itu, dari 38 menjadi 2000 subscriber dalam waktu 7 hari saja. Nah terus video yang ketiga pada hari ke-7, terus saya bikin lagi Rocky Gerung masuk Islam ya kan, hanya monolog begitu, hanya monolog ya, di sini kalau nggak salah di tempat ini ya, monolog, ngomong sendiri tanpa mengundang narasumber, tanpa melakukan prank. Loncat juga itu subscribernya dalam waktu 2 hari. Video Rocky Gerung masuk Islam, semesta berguncang, itu yang saya bikin sendirian, itu ditonton 200.000 dalam 2 hari, dan dalam 4 hari, hari ke-11 itu subscribernya loncat dari 2.000 menjadi 24.000 subscriber. Ada kenaikan subscriber baru dalam waktu 4 hari itu 22.000. Jadi satu hari terjadi lonjakan atau Allah izinkan ada subscriber minimal 5.000 subscriber baru dalam waktu sehari, karena dalam waktu 4 hari itu loncat dari 2.000 menjadi 24.000 subscriber. Jadi poinnya mungkin dalam YouTube itu memang perlu shocking ya. Shocking itu bisa dilakukan oleh prank tadi gitu, dan kedua dilakukan oleh percakapan antara narasumber ya, antara YouTuber dan narasumber yang diundang ya. Cara mengolah isu-isu yang menyentuh kebutuhan, yang menyentuh
kepentingan masyarakat banyak, atau yang ketiga pengalaman pribadi saya, keterkejutan atau shocking itu sehingga melahirkan viewer dan melonjakkan subscriber dengan cara memberikan perspektif, men-challenge ya, satu tokoh dengan perspektif yang baru, dengan cara yang baru, dengan perspektif baru, yaitu mengajak Rocky Gerung masuk Islam. Itu segera catatan ya untuk merespon tentang kasus YouTuber sampah yang dari Bandung itu. Mungkin dia juga dalam rangka mencari satu viewers yang banyak dengan cara melakukan prank, tapi barang yang diberikan ke para waria itu dalam bentuk sampah. Ya mungkin dia mendapatkan view yang banyak, tapi dia dikecam oleh banyak orang ya, dan sekarang dia sedang menjadi buronan polisi. Berhati-hatilah dalam menggunakan YouTube, bijaklah dalam menggunakan YouTube ya, sebuah media atau gejala modern yang sangat bebas tetapi mempunyai implikasi yang luas ya, memiliki pengaruh yang luas ya, dari hingga pengaruh di dunia hingga pengaruh di akhirat dan berbalik kepada sang YouTuber itu sendiri. Saya Yudi Pramuko Tuang Donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.